Hai semua, di sini saya akan menjelaskan mengenai etika bisnis. Materi yang pertama yaitu tentang hubungan konsumen dengan produsen. Keduanya memiliki hubungan yang saling menguntungkan atau bersimbiosis mutualisme. Mengapa demikian? Hal tersebut disebabkan karena penjual memperoleh keuntungan dari penjualan barang atau jasa yang ditawarkan. Sedangkan pembeli dapat menikmati dan memanfaatkan barang atau jasa yang telah diberikan oleh penjual atau produsen. Penjual disebut sebagai produsen, yaitu seseorang yang dapat menghasilkan barang atau jasa yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Pembeli disebut sebagai konsumen, yaitu seseorang yang memakai atau menghabiskan barang atau jasa yang ditawarkan. Apakah hubungan yang terjalin antara produsen dengan konsumen berjalan dengan lancar? Konsumen yaitu stakeholder yang sangat hakiki dalam bisnis modern. Bisnis tidak mungkin berjalan kalau tidak ada konsumen yang menggunakan produk atau jasa yang dibuat dan ditawarkan oleh produsen. Dalam hal ini tentu tidak cukup bila konsumen tampil satu kali saja pada saat bisnis dimulai. Supaya bisnis berkesinambungan, konsumen harus memakai serta membeli produk atau jasa tersebut dan dengan demikian akan menjadi pelanggan yang tetap. Slogan pembeli adalah raja menitik beratkan tugas pokok produsen atau penyedia jasa untuk mengupayakan kepuasan konsumen. Slogan tersebut mengungkapkan bahwa konsumen harus dilayani dan dijadikan tujuan utama kegiatan produsen atau kegiatan jual beli. Bahwa konsumen harus diperlakukan dengan baik secara moral, tidak saja merupakan tuntutan etis, melainkan juga syarat mutlak untuk mencapai keberhasilan dalam bisnis. Etika dalam praktek bisnis sejalan dengan kesuksesan bisnis. Dengan membangun hubungan baik dengan konsumen bisa terus dilakukan untuk mengembangkan bisnis ke arah yang lebih baik. Bagaimana sih caranya? Mengolah hubungan yang baik antara produsen dan konsumen dapat dilakukan melalui beberapa cara. Misalnya customer service, media sosial, aktivitas marketing, dan lain-lainnya. Hal ini bertujuan untuk membangun hubungan yang berkelanjutan dan menguntungkan dengan konsumen. Seperti proses bersosialisasi pada kehidupan sehari-hari, sehingga hubungan yang baik tersebut akan menghasilkan keakraban. Terdapat banyak cara untuk mengelola hubungan antara produsen dan konsumen. Interaksi menjadi salah satu cara yang paling sering dilakukan. Interaksi yang baik adalah ketika melibatkan kedua belah pihak, karena dari interaksi tersebut produsen dapat mengetahui karakteristik dan kebutuhan yang diinginkan oleh konsumen. Yang pertama yaitu mengetahui karakteristik dan kebutuhan konsumen. Adanya hubungan yang baik, pemilik bisnis mudah mendapat informasi tentang harapan dan keinginan konsumen terhadap suatu produk. Dengan banyaknya informasi, pemilik bisnis dapat memastikan bagaimana pada komunikasi, karakteristik, dan konsumen sendiri akan lebih terbuka dan menyampaikan keluhan dan saran, sehingga pemilik bisnis akan dapat mengidentifikasi kebutuhan konsumen untuk menentukan strategi peningkatan penjualan berikutnya. Yang kedua yaitu meningkatkan pengakuan terhadap suatu produk. Brand awareness merupakan tingkat pengakuan konsumen terhadap suatu brand atau merek dengan
namanya yang terkenal. Kita terlalu mengenal Aqua sebagai brand yang kita namanya digunakan untuk menyebut air mineral kemasan. Kesadaran konsumen akan sebuah produk dapat dilihat dengan seringnya terjadi interaksi dari diskusi yang melibatkan produsen dan konsumen, di samping aktivitas marketing dan informasi yang lainnya. Yang ketiga yaitu meningkatkan kredibilitas bisnis. Di era digital seperti sekarang ini, baik buruknya kredibilitas sebuah bisnis turut ditentukan dari citra merek di media sosial. Ada banyak kasus di mana citra perusahaan menjadi sangat buruk karena hubungan antara perusahaan dan konsumen tidak dikelola dengan baik. Oleh sebab itu, jangan jadikan konsumen hanya sebagai sumber pemasukan, melainkan juga pihak yang memberikan kepercayaan pada produk karena keakraban yang terjalin terus-menerus. Keyakinan, opini, dan sikap dari konsumen pada bisnis Anda. Yang kedua yaitu teori pelayanan konsumen yang bertanggung jawab. Teori pelayanan konsumen yang bertanggung jawab yaitu pelayanan prima yang merupakan tindakan atau upaya yang dilakukan perusahaan tertentu untuk memberikan pelayanan yang maksimal dengan tujuan agar pelanggan bisa mendapatkan kepuasan atau pelayanan yang dilakukan. Jika perusahaan fokus menjalankan bisnis produksi, pelayanan prima diwujudkan dalam bentuk menyediakan customer service dan penghadiahan produk berkualitas tinggi. Sementara itu bisa jasa pelayanan prima diberikan dalam bentuk pelayanan maksimal demi kepuasan pelanggan atau customer. Konsep dari pelayanan bertanggung jawab atau prima yaitu yang pertama ada attitude atau sikap. Bagaimana sikap pelayan dari karyawan perusahaan akan menggambarkan dan memberi citra perusahaan, baik itu langsung maupun tidak langsung. Yang kedua yaitu ability atau yang kerap disebut kemampuan. Karyawan harus memiliki kemampuan untuk melayani konsumen, misalnya komunikasi, kemampuan menjual atau selling, kemampuan memecahkan masalah dengan cepat di sebuah manajemen perusahaan. Yang ketiga yaitu attention atau perhatian. Attention merupakan bentuk kepedulian kepada pelanggan atau tamu yang berkaitan dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan, serta pemahaman atas saran dan kritik yang diberikan. Yang keempat yaitu action atau tindakan. Hal yang perlu dilakukan di tahap action ini adalah melakukan tindakan nyata untuk memastikan apa yang menjadi kebutuhan atau keinginan pelanggan atau tamu. Jika kurang yakin dan lebih baik, lakukan konfirmasi dengan sopan. Jika diperlukan, dapat dilakukan pencatatan. Apalagi jika permintaan tersebut cukup beragam dan jika hal ini adalah bagian dari transaksi, maka permintaan tersebut bisa dicatat di form yang harus sudah disiapkan. Jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih. Yang kelima yaitu accountability atau tanggung jawab. Konsep pelayanan prima berikutnya adalah accountability atau tanggung jawab, yaitu sikap keberpihakan kita kepada pelanggan atau customer atau mitra kerja sebagai bentuk rasa, empati, dan kepedulian kita. Sikap tanggung jawab ini jika dilaksanakan dengan benar dan sepenuh hati, maka bisa meminimalkan terjadinya ketidakpuasan pelanggan atau rekan bisnis perusahaan. Yang keenam yaitu appearance, yaitu penampilan. Penampilan karyawan baik secara fisik maupun non-fisik
merefleksikan kredibilitas perusahaan. Maka dari itu penting untuk selalu menjaga penampilan ini. Standar penampilan harus dibuat oleh perusahaan dan setiap karyawan harus melakukannya atau melaksanakannya apabila saat bertemu dengan customer atau pelanggan. Yang ketujuh itu simpati atau simpati. Hal terakhir yang menjadi konsep simpati, terkadang sudah secara profesional melakukan pelayanan prima, namun karena kurangnya simpati yang dimiliki, proses pelayanan dan tidak berjalan dengan baik. Simpati sendiri adalah sikap di mana Anda bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain atau pelanggan kita. Beberapa tips yang dapat dilakukan untuk memberikan pelayanan prima kepada pelanggan yaitu yang pertama, memberikan sapaan ramah kepada produsen. Harus merapikan sopan santun atau berkata ramah kepada konsumen. Yang ketiga yaitu berikan batasan waktu pelayanan kepada pelanggan. Cara membuat pelanggan senang adalah dengan memberikan waktu tunggu yang tidak panjang. Yang ketiga yaitu responsif atau reaktif. Pastikan bahwa dalam bisnis memiliki jumlah pegawai yang cukup sehingga dapat bersifat dan bersikap responsif dan ada suatu masalah. Yang keempat yaitu kesediaan melayani. Pegawai harus profesional atau sepenuh hati dalam melayani. Yang kelima yaitu efisien. Pelayanan kepada masyarakat atau pelanggan atau customer harus efisien dan efektif karena pelanggan menuntut hal-hal tersebut. Yang ketiga yaitu hak perlindungan terhadap konsumen. Adapun hak yang dimiliki oleh konsumen. Hak-hak ini sifatnya yaitu universal dan harus dilindungi serta dihormati. Hak-haknya yaitu antara lain yang pertama, mereka berhak untuk mendapat keamanan, keselamatan, dan informasi yang sesuai. Konsumen juga berhak memilih, mendengar, dan berhak atas lingkungan hidup. Yang kedua yaitu konsumen berhak atas rasa nyaman, aman, dan selamat atas mengkonsumsi barang atau jasa. Konsumen berhak memilih dan memperoleh barang sesuai nilai serta kondisi yang dijaminkan oleh produsen. Yang ketiga yaitu konsumen berhak mengetahui informasi produk yang benar, jelas, apa adanya, dan jujur tentang kondisi barang atau jasa. Ia berhak didengar atas pendapat atau keluhannya. Yang keempat yaitu konsumen berhak memperoleh kompensasi atau ganti rugi jika produk yang diterima oleh konsumen tak seperti yang diinginkan produsen. Sementara itu hak selanjutnya diatur dalam ketentuan undang-undang lainnya. Sementara itu hak selalu berkaitan dengan kewajiban. Ketika konsumen menuntut haknya kepada produsen, maka konsumen juga wajib pula melaksanakan kewajibannya sebagai konsumen. Kewajiban konsumen yaitu yang pertama, konsumen wajib membaca dan mengetahui instruksi tentang cara menggunakan produk atau jasa demi keselamatannya. Yang kedua yaitu konsumen wajib beritikat baik dalam melakukan interaksi. Konsumen wajib membayar sesuai nilai yang sudah disepakati. Terakhir, konsumen wajib mengikuti usaha konsumen. Yang keempat yaitu bisnis dan perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen yaitu segala upaya yang menjalin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Dari sudut pandang ekonomi, produsen sebagai penghasil barang dan konsumen sebagai pengguna barang atau jasa. Akan berbeda halnya dengan aspek sosiologis di mana hubungan produsen dengan konsumen semakin renggang akibatnya dari sistem pasar bebas. Hal ini disebabkan tidak mengetahui jelas siapa yang memproduksi barang atau jasa mereka yang diperoleh oleh konsumen. Dilihat dari sisi ini, maka posisi
posisi setiap produsen dan konsumen semakin tidak seimbang. Produsen berada pada titik yang selalu diuntungkan di tengah keterbatasan pengetahuan konsumen terhadap suatu produk. Dengan begitu, globalisasi ekonomi perlu melindungi hak-hak konsumen. Dalam regulasi bisnis, perlindungan konsumen muslim terhadap produk halal tidak saja berupa labelisasi halal yang bernaung dalam undang-undang pangan, akan tetapi harus memiliki integritas hubungan ekonomi lainnya, sehingga ada jaminan pelaksanaan labelisasi halal. Hal ini sangat berkaitan dengan halal-halal yang bersifat bisnis seperti perjanjian perdagangan, distribusi, periklanan, kemasan, kelalaian dan penyalahgunaan labelisasi halal. Sumber dari materi yang saya sampaikan yaitu dari artikel Hubungan Antara Produsen dan Konsumen, sebuah tinjauan etis dari Mayong Andreas Acin. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai materi hubungan konsumen dengan produsen. Saya Widyawati Sartiliani, NIM 21100002953 dari kelas MC. Jangan lupa like, share, and subscribe.